Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Atom. Perkenalkan, nama saya Lilik Waldiansa. Saya selaku asisten di Laboratorium Fisika Modern. Di sini saya ingin membawakan judul praktikum yang berjudul menentukan rasio muatan E per M. Saya akan menjelaskan sedikit teori yang berkaitan tentang praktikum ini. Elektron adalah jenis partikel dasar pembentuk struktur atom yang berada di luar inti yang bermuatan negatif. Muatan elektron ditemukan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama J.J. Thomson pada tahun 1897. Dia bereksperimen dengan tabung sinar katoda yang dialiri tegangan rendah, yang dihasilkan oleh kumparan logam yang disebut dengan elektroda, di mana salah satu dari elektroda ini bermuatan negatif atau yang sering disebut dengan katoda dan bermuatan positif atau yang disebut dengan anoda. Thomson menyimpulkan bahwasannya muatan elektron itu bernilai 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan dia juga menyimpulkan bahwasannya massa elektron atau Me itu bernilai 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Adapun perbandingan antara muatan elektron dengan massa elektron atau E per M adalah E per M sama dengan 2V per Br kuadrat. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah yang pertama untuk menentukan rasio muatan dan massa elektron secara praktek. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara arus dan tegangan pada jejak elektron. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja atau prinsip kerja pada tabung mata kucing. Berikut ini akan saya jelaskan tentang peralatan yang akan digunakan pada praktikum ini beserta fungsinya. Yang pertama ada tabung mata kucing. Tabung mata kucing berfungsi untuk melihat jejak penyimpangan elektron. Lalu yang kedua ada kumparan. Kumparan ini berfungsi untuk membangkitkan medan listrik pada tabung mata kucing. Lalu ada PSA. PSA ini fungsinya untuk sebagai sumber tegangan. Lalu ada EHT. EHT fungsinya sebagai sumber tegangan tinggi. Lalu ada LT. LT ini sebagai sumber tegangan rendah. Lalu ada multimeter. Multimeter fungsinya untuk mengukur arus dan tegangan. Lalu ada wire-wire, fungsinya untuk merangkai peralatan yang satu ke peralatan yang lain. Lalu ada cok sambung. Cok sambung fungsinya sebagai pembagi sumber tegangan ke arus PLN. Nah, setelah itu akan saya jelaskan bagaimana prosedur dari percobaan ini. Yang pertama, kita siapkan semua peralatan. Yang kedua, kita hubungkan EHT ke katoda pada tabung mata kucing. Setelah itu kita hubungkan LT ke anoda pada tabung mata kucing. Setelah kita hubungkan LT ke katoda pada tabung mata kucing, setelah itu kita hubungkan EHT, LT, dan tabung mata kucing ke PSA.
Nah, setelah itu baru kita hubungkan PSA ke cok sambung. Lalu kita hidupkan PSA dan kita hidupkan LT serta IHT. Setelah itu baru kita amati jejak penyimpangan elektron yang terjadi pada tabung mata kucing. Melihat jejak penyimpangan elektron itu di video berikut ini. Is in fact a little bit similar to the cathode ray tube that we talked about earlier when we were talking about the oscilloscope. This device has an electron gun at the back here, so a cathode. The electrons are accelerated, and the anode voltage is a few thousand volts, and they then pass through this, and instead of hitting a screen at the end, you can actually see the electron beam as this very fine blue line along there. Now, the apparatus has, in fact, two parts. There's an electrostatic deflection, plates in here, which act in a very similar way to the way they do in the oscilloscope, but we've also, in this case, added a magnetic field. These are known as Helmholtz coils. It's effectively a solenoid which produces a fairly constant magnetic field in the center, and we're going to adjust all of those separately. Before I do that, I want to show a much cruder way of doing this. This is a permanent magnet, and you'll see that when we bring the permanent magnet up to the beam, we can in fact deflect the beam, well, downwards in this case, and so if I flip the permanent magnet round, it will deflect the beam upwards. So this is not a very systematic way of doing things, but obviously I can produce a deflection that way. The Helmholtz coils produce the deflection much more systematically. So what I'll do in this experiment is firstly to turn on the electrostatic deflection, and you'll notice in this case the beam will start moving downwards like that, like so. And so in this here we've managed to deflect the beam downwards. The physics is exactly the same as the physics of the oscilloscope. The beam is accelerated by the anode and deflected by the plates. So I can turn that back to zero deflection. I can also produce a magnetic deflection. And the magnetic deflection now is produced by those coils, and by adjusting the current in the coils, I can increase the deflection of the beam. So the way Thomson did the experiment was to start off with no deflection, put on a deflection due to the magnetic field which would bend the beam upwards, and then put on a deflection due to the electrostatic field which would bend the beam downwards, and we can end up with an undeflected beam. We can in fact calculate the velocity of the electrons, and you'll see this in a few minutes, by measuring the magnetic and the electric fields. That gives us the velocity, and from this in turn we can actually work out the ratio of the charge on the electrons to the mass of the electrons that make up this beam. Berikut data percobaan yang didapat dari praktikum ini. Untuk tabel yang pertama, ini adalah tabel untuk tegangan tetap dan arus yang berubah. Sementara pada tabel yang kedua ialah arus yang tetap dan tegangan yang berubah. Berikut akan saya jelaskan tentang cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama, ketika IHT dan LT itu dihubungkan kepada anoda dan katoda pada tabung mata kucing, sehingga terbentuklah beda potensial, di mana di tabung mata kucing ini terdapat kumparan-kumparan yang membentuk medan listrik atau medan elektromagnetik, dan disitulah terjadinya jejak penyimpangan elektron. Nah, jejak penyimpangan elektron juga terjadi karena adanya penambahan arus, sehingga muncullah cahaya pada di dalam tabung mata kucing ini. Aplikasi percobaan ini adalah yang pertama terdapat pada osiloskop, pada monitor, dan pada pesawat televisi. Nah, untuk analisa datanya sendiri itu dapat dilihat di buku penuntun masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya yaitu jawaban dari tujuan.
Inilah hasil dari percobaan untuk menentukan muatan rasio E per M. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Lili Maldiansah dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.